Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Halimatus Syadia. Saya dari Prodi Manajemen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, semester 3 dengan nomor NIM 28921502999. Di sini saya akan menampilkan video tentang mata kuliah Manajemen Keuangan oleh dosen pengapu yaitu Bapak Dermawan MM untuk memenuhi ujian tengah semester dengan judul materi yaitu pengertian laporan keuangan serta contoh laporan keuangan dari PT Dua Putra Utama Tbk. Langsung saja, kita ke pengertian apa itu laporan keuangan. Pengertian laporan keuangan menurut PSAK nomor 1 yang telah direvisi dan disahkan tanggal 26 Juni 2019 serta berlaku efektif 1 Januari 2021 adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Menurut standar akuntansi keuangan, ada 5 jenis laporan keuangan pokok yaitu yang pertama laporan laba rugi, income statement atau statement of profit or loss. Yang kedua adalah neraca atau laporan posisi keuangan atau statement of financial position atau balance sheet. Laporan yang ketiga adalah laporan arus kas atau statement of cash flow. Laporan keempat adalah laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas atau laporan ekuitas pemilik. Dan yang kelima adalah catatan atas laporan keuangan atau CAL. Jadi laporan keuangan menggambarkan kondisi perusahaan beserta aktivitas bisnisnya selama periode waktu tertentu, misalnya 1 tahun. Di sini ada tujuan umum laporan keuangan. Tujuan umum laporan keuangan yang pertama memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya. Yang kedua memberikan informasi keuangan untuk membantu para pemakai laporan keuangan dalam mengestimasikan potensi perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Yang ketiga mengungkapkan keterkaitan informasi lain dengan laporan keuangan seperti kebijaksanaan akuntansi yang digunakan perusahaan, aktivitas pembelanjaan dan penanaman. Jadi, secara ringkas, tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi tentang aktivitas perusahaan selama periode pembukuan untuk yang pertama manajemen perusahaan, kedua pemilik, tiga investor, dan yang keempat pemerintah atau perpajakan. Selanjutnya, tujuan kualitatif laporan keuangan. Tujuan kualitatif laporan keuangan adalah dihasilkannya sebuah laporan yang berkualitas dengan memenuhi standar kualitas berikut ini. Yang pertama, relevan. Relevan adalah kemampuan informasi yang tersaji dalam financial statement untuk membantu user dalam membedakan beberapa alternatif keputusan, sehingga user dapat dengan mudah menentukan pilihan. Yang kedua, dapat dimengerti. Laporan itu bisa dimengerti, artinya informasi yang disajikan dalam financial statement bisa dicerna maknanya oleh user. Yang ketiga, daya uji. Pengertian daya uji adalah kemampuan informasi untuk memberi keyakinan yang tinggi kepada para user karena tersedianya sarana untuk menguji ketepatan dan validitas informasi dalam financial statement. Selanjutnya yang keempat, netral. Definisi netral adalah ketidakberpihakan pada kelompok tertentu dalam perlakuan akuntansi. Netral bukan berarti tanpa tujuan dan bukan berarti informasi yang disajikan tidak mempengaruhi perilaku. Yang kelima, tepat waktu. Arti tepat waktu adalah tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan powernya untuk menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Yang keenam, daya banding. Memiliki daya banding adalah unsur tambahan yang menjadi informasi dalam financial statement bermanfaat. Yang ketujuh, lengkap. Informasi-informasi yang disampaikan dalam financial statement adalah lengkap mencakup semua aktivitas perusahaan, sehingga para pengambil keputusan bisa menjadikannya sebagai pedoman dalam proses pengambil keputusan. Selanjutnya, jenis laporan keuangan. Yang pertama adalah neraca atau laporan posisi keuangan pada akhir periode. Yang kedua, income statement atau laporan laba rugi komprehensif selama periode. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas selama periode. Dan keempat, cash flow statement atau laporan arus kas selama periode. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Contoh fungsi laporan keuangan yang pertama adalah mengetahui keadaan jalannya usaha. Yang kedua, melakukan evaluasi keadaan usaha. Yang ketiga, bentuk laporan pertanggungjawaban pengelolaan usaha. Yang selanjutnya adalah cara membuat laporan keuangan adalah yang pertama menyusun pencatatan data pengeluaran perusahaan. Yang kedua, menyusun pencatatan data penerimaan perusahaan. Yang ketiga, mempersiapkan data persediaan. Yang keempat adalah menyusun data aset perusahaan yang melingkupi data aset yaitu nilai aset, nilai penyusutan atau depresiasi aset. Yang ketiga adalah akumulasi penyusutan aset. Yang kelima, mempersiapkan data utang perusahaan, yaitu termasuk utang lancar dan utang jangka panjang. Dan yang keenam, mempersiapkan data piutang perusahaan. Di sini adalah laporan laba rugi adalah income statement atau laporan laba rugi adalah jenis laporan keuangan yang menyajikan pendapatan dan cost atau biaya. Selanjutnya, pengertian neraca atau laporan posisi keuangan adalah
Balance sheet atau neraca atau laporan posisi keuangan adalah jenis laporan keuangan yang menyajikan nilai aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan. Yang kedua adalah, yang selanjutnya adalah laporan cash flow adalah statement of cash flow adalah jenis laporan keuangan perusahaan yang menyajikan aliran kas perusahaan dari satu aktivitas operasi, yang kedua cash flow dari aktivitas investasi, dan yang ketiga aliran kas dari aktivitas pendanaan seperti kas dari utang bank. Selanjutnya pengertian laporan perubahan ekuitas adalah pengertian laporan perubahan modal atau statement of cash equity adalah jenis laporan keuangan yang menunjukkan perubahan ekuitas dari awal periode hingga akhir periode akuntansi. Selanjutnya adalah catatan atas laporan keuangan adalah jenis laporan yang menyajikan informasi dasar tentang penyusunan statement of financial dan kebijakan akuntansi yang digunakan, seperti pengukuran dan asumsi. Selain itu, laporan ini juga menyajikan informasi yang tidak disajikan di bagian lain dalam laporan keuangan. Di sini ada contoh laporan keuangan dari PT Dua Putra Utama tahun 2019. Yang pertama, laporan posisi keuangan. Di sini bisa lihat contoh laporan keuangannya. Selanjutnya, liabilitas dan ekuitasnya. Di sini juga disajikan liabilitas dan ekuitas dari PT Dua Putra Utama Tbk. Selanjutnya, format dan elemen yang menyusun neraca keuangan terdiri dari akun-akunnya yang pertama aset, yang kedua liabilitas, yang ketiga ekuitas. Format pelaporan neraca yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Di sini ada laporan laba ruginya dari PT Dua Putra Utama. Dan sekarang contoh laporan laba rugi. Cara menghitung laba rugi adalah laba atau rugi sama dengan pendapatan dikurangi biaya. Secara singkat, pendapatan bersih dari PT Dua Putra Utama adalah 383.848.609 juta. Dapat tahun berjalan 420.260 miliar dan 806 juta. Bebannya yaitu 1.342.765.739.000. Jumlah laba komprehensifnya yaitu 333.490.759 juta. Di sini ada laporan perubahan ekuitasnya juga. Ada laporan arus kasnya juga telah disajikan. Dan di sini juga ada keterangannya arus kasnya yaitu 134.157.324 juta. Net cash flow-nya 49.913.823 juta. Dan aktivitas pendanaannya yaitu 1.955.950 juta. Dan kas dan setara kas adalah 1.035.983 juta. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.